Nah, berikutnya adalah contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua ini ada banyak sekali pertanyaan yang bisa kita jawab nih. Nah, yang pertama, nah di sini kurva C-nya itu yang mana sih kurva C-nya? Kurva C-nya itu yang ini nih, yang ada di lantai ya. Yang ada di lantai dan arahnya ke kanan gitu ya. Nah, jadi kita diminta untuk menghitung total usaha dari vector field ini ya, untuk sebuah partikel mengelilingi kurva C ini nih gitu ya. Nah, kita bisa kerjakan dengan cara yang lama dulu ya, karena nggak terlalu susah. Kita kerjakan dengan cara yang lama, C F dot dr. Nah, kebetulan karena ini adalah berbentuk lingkaran, berarti parameterisasinya itu gampang, yaitu adalah C, F-nya dulu akan saya tulis ya, 2Z dx ditambah 3x dy, dan ini adalah 5y dz. Dan parameterisasi dari si C itu adalah, itu kan ya, biasa X sama dengan 2 cos theta, Y-nya itu adalah 2 sin theta, dan Z-nya itu 0 dalam hal ini ya. Kenapa? Karena Z-nya kan di C ini kan Z-nya nggak berubah-ubah, selalu 0 ya. Sehingga ini menjadi 0 sampai 2 pi. Ini 0 ya, ditambah 3 dikali X, berarti 3 dikali ini, berarti 6 cos theta. dy-nya itu adalah ini, berarti 2 cos theta d theta. Dan 5y nggak usah peduli karena dz-nya itu 0 ya. Berarti yang kita punya tuh tinggal ini doang. Nah, kita akan mengerjakan teorema ini dengan menggunakan teorema Stokes. Dan permukaan yang dimaksud di soal ini itu adalah permukaan yang berbentuk paraboloida ini. Jadi yang warna kuning itu. Jadi walaupun si C, jadi karena ini kita hidupnya itu di dimensi 3, jadi setiap kurva C itu bisa, ini kurva C-nya tuh masih kurva tertutup C yang sama, tapi permukaannya itu bisa banyak ya. Dan ini permukaan yang dipilih di soal ini adalah permukaan yang berbentuk seperti ini, paraboloida ini nih. Ya. Nah, ya. Jadi permukaan ini yang dimaksud di soal ini tuh gitu. Nah, jadi kita akan menggunakan teorema Stokes. Berarti f.dr. Nah, ini menjadi integral sepanjang permukaan yang warna kuning ini, curl dari CF dot n ds ya. Nah, kita cari tahu dulu n-nya, dan ini karena orientasinya itu adalah berlawanan arah jarum jam, berarti vektor n-nya itu seperti yang warna pink ini, ya arahnya ke atas ya. Berarti vektor n-nya itu adalah g, yaitu adalah, kebetulan ini paraboloidanya sudah diberikan nih, ini berarti turunkan itu terhadap x, itu berarti 2x ya, 2xi tambah 2yj dan tambah k ya, k-nya 1 ya. Turunannya terhadap x. Nah, ini adalah vektor normalnya. Nah, sekarang kita cari curl-nya. Curl dari si f, berarti kita ini cross product antara ini dengan f adalah i j k 2z, harusnya turunannya terhadap x dulu, 2z 3x 5y. Ini adalah apa nih? Kita cari elemen ke i-nya dulu, 5i. Elemen ke j-nya adalah 0, terus ini 2 ya, 2j, dan elemen ke k-nya adalah 3 ya, 3k. Nah, maka kita bisa langsung hitung sekarang integral permukaan ini di dot product dengan ini ya. Hasilnya adalah 10x tambah 4y tambah 3 ya, ds ya. Dan ini menjadi r, ini 10x tambah 4y tambah 3 dA ya. Dan ini bisa kita integralin, dan karena r-nya itu berbentuk lingkaran, mungkin lebih baik kalau kita ini ubah ini menjadi ke koordinat polar ya. Berarti r-nya itu dari 0 sampai 2, tetanya dari 0 sampai 2 pi, dan ini kita ubah semua nih, 10 dikalikan r cos theta ya,
ditambah 4 dikalikan R sin theta ditambah 3 R dr d theta ya. Nah, ini integral ini lumayan nggak terlalu sulit ya, lumayan mudah walaupun cukup panjang, namun jika Anda coba hasilnya itu sama, yaitu adalah 12pi. Nah, secara khusus kita ingin mencari tahu hubungan antara teorema Green dan teorema Stokes ya. Nah, jadi sebelum masuk ke teoremanya, di sini saya ingin membahas tentang ini ya, konservatif vector field ya, yang kita pernah dulu bahas di bab 15.3 ya, atau nggak salah ya, 15.3. Nah, di sini tuh kita konservatif vector field di 2 dimensi ya. Jadi F sama dengan Fi tambah Gj. Nah, jika Anda ingat syarat supaya dia konservatif itu apa? Yaitu adalah ini ya, turunan F terhadap Y harus sama dengan turunan G terhadap X. Nah, ini syarat sebuah vector field itu dikatakan konservatif di 2 dimensi. Nah, namun kalau di 3 dimensi, Fi tambah Gj tambah Hk, nah syarat dia menjadi konservatif itu ada 3 syaratnya ya, jika Anda ingat. Ini dx, ini syarat pertamanya. Syarat keduanya itu adalah dh per dy harus sama dengan dg per dz. Ini syarat keduanya. Dan syarat ketiganya itu adalah dh per dx harus sama dengan df per dz ya. Ya, inilah ketiga syarat harus dipenuhi. Atau dengan kata lain, jika ketiga syarat dipenuhi itu sebenarnya itu curl dari si f itu 0 ya. Nah, jadi konservatif vector field itu sebenarnya erat kaitannya itu dengan ini, curl-nya gitu ya. Nah, sekarang kita siap untuk membahas hubungan antara teorema Green dan teorema Stokes ya. Nah, sekarang saya akan meninjau sebuah vector field yang 2 dimensi ya, yang seperti yang ada di persamaan yang di atas nih, akan saya tinjau menjadi sebuah vector field di 3 dimensi ya, dengan menambahkan ini. Ya, berarti kita punya ini C, F, dr. Nah, kita akan lakukan teorema Stokes di sini nih ya. Yaitu adalah curl dari si F ds ya, di dot n dulu, di dot n ds. Nah, kita cari tahu curl dari si f ini. Curl dari si f ini itu adalah apa gitu ya. Curl dari si f yang ini nih ya, gitu. Berarti f g0 do x do y do z ini i j k ya. Nah, adalah apa nih? Elemen pertamanya dulu do G per do Z, ini I. Nah, elemen keduanya itu adalah do F per do Z, J. Dan elemen terakhirnya adalah do G per do X min do Y per do F per do Y, K ya. Nah, ini adalah curl dari itu. Nah, ini kebetulan ini karena G itu fungsi X, Y, dan F itu berarti 0, yang tersisa cuma ini doang ya. Do G per do Y min X do Y, ini K ya. Nah, kita cari vektor normalnya sekarang ya. Karena ini hidupnya di dimensi 2 ya, berarti si bidangnya itu ada di dimensi 2, berarti vektor normalnya itu arahnya itu ke arah ini 0i tambah 0j, dan ini 1 doang ya, ini 1k gitu. Ini arah vektor normalnya ds ya. Nah, jika kita lakukan ini dot produk antara mereka berdua, saya mendapatkan ini R per do Y ds. Dan ini bisa kita ubah langsung ini menjadi R daerah di dimensi 2 ya. Do X min do F per do Y dA. Dan ini dengan lain itu adalah teorema Green. Ya. Nah, jadi sebenarnya teorema Green sama teorema Stokes itu adalah teorema yang sama, dan bahkan teorema Green itu adalah kasus khusus dari teorema Stokes ya. Semoga Anda bisa melihat ini.